Sebelum membahas hadis yang ke-13 tentang kewajiban muslim jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja, seorang ustadz dan dai salafi, anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Kita dapati sebagian kelompok, ya, pemimpin mereka, pendiri mereka menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang saya tadi baru baca, menyatakan bahwasanya selama tidak ada namanya khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, maka kekhilafahan pemimpin yang ada semua tidak sah. Pemimpin semua yang ada tidak sah, tidak dianggap syar'i. Dan itu pemikiran menurut saya sangat berbahaya. Ya, ketika menganggap semua kepemimpinan tidak sah, berarti mengajari rakyat untuk menganggap siapa pemimpin mereka ini tidak perlu ditaati. Dan itu akan menimbulkan tidak ada stabilitas keamanan, ya, dan menimbulkan kekacauan. Kalau kita menanamkan kepada seluruh masyarakat, semua yang ada di alam semesta ini karena tidak ada pemimpin yang menguasai seluruh alam semesta, khalifah yang ideal, berarti semuanya tidak sah. Ini menimbulkan kekacauan, Padahal Ahlus Sunnah tidak mempersyaratkan demikian. Ahlus Sunnah mempersyaratkan yang penting kalau itu dia jadi khalifah, bahkan dengan cara yang dengan memberontak, dia membunuh, kemudian dia mengambil kepemimpinan dengan kudeta. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Ahlus Sunnah memandang kepada maslahat. Dia jadi pemimpin, meskipun dia fasik, meskipun dia kurang ajar, dia bejat, ya. Tapi persatuan sangat dibutuhkan dalam Islam. Karena dengan persatuan tersebut, dengan stabilitas tersebut, maka kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Baik. Benar, ini perkara yang pertama, timbulnya pemikiran bahwasanya namanya khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berbilang-bilang. Sekarang kita bicara kenyataan di alam zaman kita sekarang. Ada Arab Saudi dengan kekhilafahannya, ya. Jadi jangan orang menyangka namanya khalifah itu harus semuanya. Tidak, ini istilah khilafah, imamah, istilah syar'i. Tidak ada bedanya. Imamah, khilafah, kepemimpinan, penguasa, ya, itu adalah istilah syar'i. Hanya sebagian orang yang membuat gambaran namanya khalifah itu hanya boleh dikatakan khalifah atau boleh dikatakan penguasa yang syar'i jika dia menguasai seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan dia. Ya. Hadis yang ke-13, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Baghawi dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman jika ia menemui para penyeru menuju pintu-pintu neraka jahanam, falzamu jama'atal muslimina wa imamahum, qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu anta 'ala dzalik. Tetaplah kamu bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Hudzaifah bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah muslimin dan imam mereka? Rasulullah menjawab, jauhilah semua firqah itu, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutmu dalam keadaan seperti itu. Jika dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5, Rasulullah menyebut pemimpin dengan amir dan menyebut kaum muslim dengan al-jamaah, maka dalam hadis yang ke-13 ini, Rasulullah menyebut pemimpin dengan imam dan menyebut kaum muslim dengan jamaah muslimin. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut pemimpin dengan ulil amri dan menyebut kaum muslim dengan al-jamaah. Wan nasihatu li ulil amri wal luzumul jamaah. Dan memberi nasihat kepada ulil amri serta berpegang teguh pada al-jamaah. Sedangkan dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut pemimpin dengan ulil amri dan menyebut kaum muslim dengan jamaah muslimin. Wa munasahati ulil amri wa luzumu jamaatil muslimin. Dan memberi nasihat kepada ulil amri serta berpegang teguh pada jamaah muslimin. Ini menunjukkan bahwa al-jamaah dan jamaah muslimin adalah sinonim atau memiliki makna yang sama, yaitu persatuan kaum muslim dalam sebuah negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59,
sebagaimana sudah dibacakan ayat-ayatnya pada bagian 2. Serupa dengan hadis yang ke-8 pada bagian 5, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa membenci sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar, karena tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada sultan lalu ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 4, dalam hal ini perlu saya perjelas lagi bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, semua ayat dan hadis yang berbicara tentang kepemimpinan berarti berbicara tentang kepemimpinan dalam sistem Islam, yaitu khalifah, bukan kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci pada bagian 2. Perlu diingat kembali bahwa Rasulullah SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, satu pemimpin untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Meskipun kebanyakan muslim menolak sistem khilafah, namun itulah prinsip khilafah atau al-jamaah, yaitu satu khalifah atau imam untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Dalam hadis yang pertama pada bagian 2 dijelaskan bahwa pemimpin yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah. Dalam hadis yang ke-7 pada bagian 5 dijelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sedangkan dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5 dijelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kemudian dalam hadis yang ke-11 pada bagian 6 dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Sedangkan dalam hadis yang ke-12 pada bagian 6 dijelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada khalifah atau al-jamaah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah dan masuk neraka karena tidak ada baiat kepada khalifah dan tidak menetapi al-jamaah? Dalam hadis yang ke-13 tersebut dijelaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, orang muslim wajib menetapi al-jamaah. Namun jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, orang muslim diperintahkan untuk menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Apa itu firqah? Firqah dalam hadis tersebut bermakna negara, komunitas, atau kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat, atau yang fanatik pada mazhab atau figur tertentu sehingga mengalahkan kebenaran. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW tersebut, yaitu menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun tidak ada baiat kepada khalifah dan tidak menetapi al-jamaah, insya Allah orang muslim akan terhindar dari kematian jahiliyah dan akan tergolong ke dalam firqah najiyah atau golongan yang selamat, yaitu al-jamaah. Dengan catatan, tetap berjuang sesuai kemampuan untuk mewujudkan persatuan kaum muslim sedunia di bawah kepemimpinan seorang khalifah.
dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103.